mengerti kisah kasih agung itu, saya mengutip apa kata Opa John Stott. Itu apa sih sebenarnya esensi kasih? Dan esensi kasih itu giving, memberi. Nah, dari situ kemudian kita tahu apa yang disebut dengan bagaimana mengukur keagungan kasih itu. Selalu menyangkut dua sisi. Jadi yang pertama, dari sisi si pemberi. Makin berharga pemberian itu dari sisi si pemberi, maka makin agung kasih itu. Yang kedua, dari sisi penerima. Makin tidak layak si penerima, maka makin agung kasih itu. Kasih yang agung itu adalah kasih Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dari sisi si pemberi, kita ambil umpamanya Roma 8 ayat 32. Satu kalimat yang penting sekali. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Atau dikata di Galatia, dari sisi Yesus Kristus, ia menyerahkan dirinya. Itu menunjukkan keagungan dari kasih itu. Dari sisi si penerima, kisah perempuan Samaria. Yohanes 4 itu nunjukin kepada kita, perempuan Samaria itu sebenarnya sama keadaannya dengan kita. Dikatakan ada triple minority. Secara ras, nggak mungkin perempuan Samaria bisa bertemu dengan Yesus. Secara gender, nggak bisa laki-laki Yahudi berbicara. Dan secara moral, dia juga tersisih. Tetapi radikal, Allah menemui. Lagi, kisah Zakeus dan anak bungsu, perumpamaan anak bungsu. Zakeus ketika ketemu, apa harapannya? Harapannya gue pengen lihat seperti apa sih Yesus itu. Dia nggak pernah berharap Yesus akan makan di rumahnya dia. Anak bungsu, apa harapannya? Saya akan balik dan saya akan menjadi hamba di rumah. Tetapi kisah kasih yang agung itu, Allah memberi jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Itulah Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah itu katanya mendemonstrasikan kasihnya kepada kita ketika kita masih memberontak, masih menjadi musuh. Dan itulah ketidaklayakan si penerima. Kisah kasih agung. Itulah pemahaman kasih dunia. Kasih dunia, sangat tergantung your performance. Untuk mendapatkan cinta, kamu harus perform. Dan itu pola pikir dunia, sehingga kemudian kita bawa itu kepada Tuhan. Kasih yang agung itu tidak pernah diawali oleh apa yang kita lakukan. Tidak pernah diawali oleh apa performance kita. Tetapi Allah yang melakukan tindakan radikal. Kita tidak akan pernah sanggup kalau by our performance kita menikmati kasih Allah. Menikmati kasih agung itu. Kasih itu selalu inisiatif dari Allah. Mau generasi kami, generasi siapapun, tema cinta tidak pernah kehilangan daya tariknya. Ini nunjukin bahwa cinta itu kebutuhan hakiki manusia. Kasih yang tidak mempertimbangkan kelayakan kita. Kasih yang radikal. Dan itu adalah kasih yang tadi katanya 2000 tahun yang lalu. Tetapi seharusnya itu terus kita butuhkan. Itu kasih Allah. Dan itu membawa harapan hidup. Relevan sampai saat ini. Timothy Keller dalam bukunya The Prodigal God, dia kemudian berkata, what do we need? Apa sesungguhnya yang paling kita butuhkan? Dan kemudian dia berkata, the first thing we need is God's love. Sadar atau tidak,
Apa yang pertama dan utama yang paling kita butuhkan adalah kasih Allah. Atau kata Opa John Piper, kita tidak pernah bebas dari kebutuhan akan kasih Allah. Kita menyaksikan kepada kita bahwa kisah kasih agung itu selalu dimulai dari Allah. Jadi Alistair McGrath ngomong, ketika dulu kita sedang mencari Allah, sebetulnya kitalah yang sedang dicari Allah. Maka apa yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah, pertama, ketika Allah menyapa kita, maka kita seperti Zakheus merespon dan menerima Yesus Kristus, mengalami perjumpaan pribadi. Di dalam perempuan Samaria juga dikatakan, kamu tidak menyembah di gunung ini, juga tidak di dalam bait Allah, tetapi dalam pribadi Yesus Kristus. Maka bagaimana caranya supaya cinta di dunia ini kita tempatkan dalam posisi yang benar? Maka kita terus menghangatkan hati kita dengan kasih Allah. Nah caranya, ya ada banyak. Teman-teman, satu, tentu kita menikmati relasi dengan Allah. Kemudian, ikuti semua ibadah-ibadah. Jangan ada ibadah saat teduh kita lakukan tidak lagi sebagai suatu syarat atau aturan, tetapi menikmati bahwa Allah mengasihi saya. Satu lagi, ada satu buku yang mengatakan, jangan mencintai Allah, mengasihi Allah, jangan ada perantara di antara kita. Apa itu? Berkat-berkat Allah. Roma 8 ayat 32. Ini ayat favorit saya, Roma 8 ayat 32 ini. Kita kan sering meragukan kasih Allah ketika sesuatu itu apa yang kita inginkan tidak sedang terjadi bagi kita. Apa yang kita harapkan, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita mencintai dengan perantara, maka ketika perantara itu kita tidak dapat, maka kita mulai meragukan kasih Allah. Tapi Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Allah ya udah ngasih anaknya sendiri, dia serahkan yang paling berharga, dia serahkan kepada kita waktu kita masih musuhan sama Allah, masa iya sih Allah nggak ngurusin? Bahwa ketika kita kemudian menyangkal diri, apalagi itu bukan tuntutan. Kalau kita melihatnya sebagai tuntutan, maka memang berat. Firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 3. Apa itu? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan nanti garis bawahi ini. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 2, ada ayat paralelnya. Apabila kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Apabila kita mengasihi Allah, perintah-perintahnya tidak berat. Kuncinya sama, tadi kembali, kita belajar merespons kasih Allah. Dan semua yang kita lakukan di dalam kasih menjadi tidak berat. Perempuan Samaria itu, spontanitas orang yang merasakan kasih, maka dia akan teriak, bagaimana Allah mengasihi saya. Dan itu yang akan kita nyatakan kepada orang lain. Seringkali kita ribet banget bagaimana caranya share kisah kasih Allah. Kisah pertobatan Paulus sampai 3 kali diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul. Dan cara Paulus untuk melakukannya, dia hanya cerita apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka mau menolong orang untuk juga mengalami kasih Allah, nggak perlu susah-susah, nggak perlu terlalu banyak mikirin metode. Ceritakan aja bagaimana Allah mengasihi kamu, bagaimana Allah merubah hidup. Akar yang paling dalam
adakah hati yang mau berbagi kepada orang lain? Kalau saya sih hanya secara sederhana saja, seperti orang yang baru menemukan sesuatu dalam kegairahannya, dan itu nggak bisa disembunyikan, meluap kemudian untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi nggak perlu kemudian teman-teman punya pemikiran dulu bahwa bagaimana saya akan melakukannya. Ingat kembali bahwa kisah kasih Allah selalu dimulai oleh Allah. Minta kepada Tuhan, Tuhan pakai saya sebagai satu cara untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Inilah kisah kasih Allah yang agung ini. Kalau kita belajar merespon, inilah kisah kasih yang mengubah hidup. Itu yang terjadi kepada Zakheus, itu yang terjadi. Kadang-kadang kan kita pikir, bagaimana mungkin itu Zakheus itu terjadi? Itu jangan-jangan itu hanya cerita aja. Tetapi kisah kasih agung itu menyentuh hati terlebih dahulu, baru kemudian kita bicara karakter. Teman-teman, Rasul Paulus selalu ketika di dalam Roma 12 berkata, oke, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu kan perubahan karakter ya. Dasarnya apa? Ini kita sering lupa. Karena kita lihat tuntutan. Padahal dasarnya, demi kemurahan Allah. Takjub akan kasih karunia Allah, itu melampaui, itu akan mengubah karakter kita, melampaui soal boleh atau tidak. Bang, ini boleh atau tidak? Merokok bisa atau tidak? Oke, kamu renungkan aja. Kalau udah ini, kita susah berdebat di mana Alkitab. Kamu renungkan, apakah yang kamu lakukan itu menyenangkan hati Allah yang telah habis-habisan mengasihi kamu? Saya kembali rindu untuk mengatakan kepada teman-temanku, tidak ada sebenarnya kebutuhan kita yang paling mendasar adalah cinta. Dan di dalam dunia ini, semua pencarian kita akan cinta. Kalau kita gantungkan kepada itu, kita akan kecewa. Tetapi ada satu sosok yang mengasihi kita apa adanya, bukan berdasarkan performance kita. Kasih agung itu, kasih Allah. Dan ketika kita kemudian bagaimana kita menikmatinya, mari kita merespons, belajar merespon apa adanya yang kita punya, belajar merespon kisah kasih agung Allah itu. Maka mari kita mulai sekarang ibadah kita, saat teduh kita, apa aja persekutuan kita, pelayanan kita, tidak lagi sebagai suatu aturan atau supaya Tuhan makin sayang sama saya, tetapi sebagai respon, Allah telah habis-habisan mengasihi saya, dan saya mau belajar mengasihi Dia. Nanti kita akan menikmati terus-menerus. Kasih Allah itu terus hangat di dalam hati kita. Itu pesan terakhir.